Berjumpa kembali dalam Sapaan Gembala ke-25 dengan tema Kasih-Nya Tidak Pernah Pudar. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Natal selalu bicara tentang kasih Allah. Demikian juga tatkala kita memikirkan tema Natal, tidak bisa dilepaskan dari kasih Allah. Seperti iklan sostro yang mengatakan apapun makanannya, teh sostro minumnya. Natal mengingatkan kita akan kasih yang terbesar yang tidak dapat dilukiskan sekalipun laut jadi tinta, setiap batang sebagai pena, setiap orang menjadi penulis, tidak mungkin dapat melukiskan kasih Allah yang begitu besar. Kasih yang begitu besar itu telah diberikan kepada lingkup yang terbesar, diberikan oleh pemberi yang terbesar, yaitu Allah sendiri. Pemberian yang terbesar adalah berupa anak tunggalnya sendiri untuk datang ke dalam dunia, mati di kayu salib, menggantikan manusia yang berdosa. Mengapa Allah mau menjadi manusia? Pendeta Andar Ismail dalam bukunya Selamat Natal mengungkapkan bahwa sebenarnya Allah bisa saja lepas tangan, masa bodoh dengan manusia yang berdosa. Bisa saja Allah gatal tangan menghukum dan menghabisi manusia, kemudian menciptakan yang baru. Atau Allah angkat tangan putus asa dengan kejahatan manusia. Namun Allah tidak menempuh ketiga cara tersebut. Allah memilih turun tangan langsung menyelamatkan manusia. Hanya satu alasan mengapa Allah menempuh cara turun tangan langsung seperti itu. Jawabannya Yohanes 3 ayat 16. Yang intinya karena Allah begitu mengasihi dan peduli terhadap dunia ini. Cara yang digunakan Allah dalam menolong manusia yang berdosa adalah dengan turun menjadi manusia. Allah menjadi manusia yang mewujud dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Peristiwa inilah yang kemudian dikenal dengan inkarnasi Allah. Paulus mengatakan dalam Filipi pasal 2 ayat 6 dan 7, Yesus yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan Ia mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Pendeta Stephen Tong mengatakan Natal seolah-olah Allah meminta supaya manusia berhenti, stop mencari dirinya. Karena manusia tidak mungkin dapat menemukan Allah dengan cara apapun, baik melalui agama, kebaikan, ilmu pengetahuan, filsafat. Tidak mungkin manusia dapat mencari dan menemukan Allah kecuali Allah mencari manusia. Natal mengingatkan kita Allah lah yang mencari manusia. Natal mengingatkan kita bahwa Allah menjadi manusia. Allah yang penuh dengan kemuliaan menjadi hina. Allah yang kaya menjadi miskin. Allah yang tidak terbatas menjadi terbatas. Allah menjadi manusia merupakan suatu pernyataan kasih Allah yang besar kepada kita. Seharusnya kita meresponinya dengan baik. Natal adalah sebuah anugerah yang besar.
Kasih Allah yang tidak pernah padam. Sekotor apapun hidup kita, sejahat siapapun kita, bahkan sekalipun lebih jahat dari orang yang paling jahat yang kita kenal, tetapi jika hari ini kita mengatakan, Tuhan, tolonglah saya membutuhkan pengampunan-Mu, ketahuilah Allah penuh kasih karunia. Ia akan mengampuni kita, memulihkan dan menjadikan kita manusia baru. Mungkin ada di antara kita yang telah lama meninggalkan persekutuan dengan Tuhan, tidak lagi setia beribadah kepada Tuhan, hidup dalam keraguan, kebimbangan, atau hidup dalam ketidakpastian. Ketahuilah, sekalipun kita telah meninggalkan Allah, namun kasih-Nya tidak pernah pudar. Ia tidak pernah meninggalkan kita, bahkan Allah menantikan kita kembali kepadanya. Jika Allah yang Maha Mulia rela menjadi manusia dan diam di antara kita, demi kita, manusia yang berdosa, kasih-Nya tidak pernah pudar. Maukah saat ini kita mengasihinya lagi dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan kita? Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.